Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintani Erita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang bisnis plan yang akan saya tekuni dalam mata kuliah praktek kewirausahaan. Dalam bisnis plan ini saya memiliki judul yaitu mengiler. Yang pertama, latar belakang dari bisnis plan. Semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis kuliner. Salah satu usaha yang masih menjanjikan adalah usaha mie. Jadi di sini saya akan membuat usaha yaitu mengiler. Makanan yang berbahan dasar mie ini sangat banyak disukai para penikmat kuliner karena rasanya yang pedas. Ia membuat sensasi tersendiri bagi lidah seseorang yang mencintai kepedasan. Peluang bisnis mie ini sangat menjanjikan karena budaya konsumsi dan kebiasaan makan atau mencicipi makanan digemari oleh setiap orang, baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa. Dari hasil pengamatan di daerah tempat tinggal saya, ternyata makanan ini sangat digemari para penikmat mie pedas. Selain itu, lokasi kami menjual produk saat ini sangat dekat dengan keramaian, sehingga memungkinkan sekali usaha bisnis ini akan berkembang dengan baik apabila dijalankan. Yang kedua, bidang usaha. Adapun bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan mie ngiler ini pada umumnya membutuhkan dana. Untuk pembelian bahan baku sangat mudah didapat, karena bahan-bahan tersebut setiap harinya akan dibutuhkan para ibu rumah tangga untuk memasak. Untuk mie ngiler diperlukan bahan baku seperti mie, telur, sosis, sayur, tomat, mentimun, kerupuk, minyak sayur, bawang putih, cabai, kecap manis, merica bubuk, garam, air, dan lain seterusnya. Kebutuhan sarana dan fasilitas dalam proses pembuatan produk sangatlah penting. Dalam hal ini ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembuatan usaha ini, seperti kompor gas, panci besar, alat penyaring mie, pisau, dan lain seterusnya. Rencana pengembangan produksi. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi yang kita tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang membuka usaha mie. Dengan rasa dan bahan dasar yang sama, terkesan menarik apabila kami adalah produk yang pantas untuk bersaing dengan makanan kuliner lainnya. Yang kedua, pengembangan produk. Pengembangan dalam produk makanan pengganti ini harus lebih diperhatikan dan dipantau, karena mempengaruhi tingkat konsumen atau pelanggan yang membeli di warung mie ngiler ini. Yang terpenting dan dapat dikembangkan adalah cita rasa yang istimewa dan cara penyajiannya, sehingga para pelanggan merasa puas. Yang ketiga, uji produk. Setelah kita mampu membuat makanan mie ini, maka makanan ini perlu diuji coba kepada para calon pelanggan untuk mengetahui kekurangan dalam cita rasa. Uji coba ini meliputi testing pada rasa, serta yang terpenting adalah higienisnya. Dengan demikian, kita dapat mengukur kira-kira makanan seperti apa yang mereka inginkan. Yang keempat, persiapan produk. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Persiapan produksi akan meliputi beberapa aspek. Yang paling pertama adalah persiapan sumber daya manusia,
bahan baku utama, bahan baku tambahan, alat pengolah, tempat produksi, serta yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan. Yang kedua, tujuan usaha. Adapun tujuan diadakan program ini adalah yang pertama, membuka lapangan kerja baru yang melibatkan mahasiswa untuk berwirausaha. Yang kedua, etos kerjasama yang baik dan membangun kebersamaan yang tinggi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa wirausaha lainnya. Selanjutnya, membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Manfaat usaha ini yaitu mie ngiler ini diharapkan dapat menjadi produk yang unggul dan menjadi mie ngiler yang memiliki cita rasa yang berbeda. Target penjualan mie ngiler adalah semua kalangan masyarakat pada umumnya, terutama bagi pecinta pedas. Selain itu, produk ini diharapkan dapat menyumbang profit yang besar sehingga mampu menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, profit konsumen. Produk yang ditawarkan berupa mie yang mempunyai inovasi dan cita rasa baru, yaitu level kepedasan yang berbeda-beda. Selain itu, mie ini juga berbeda dengan mie yang lainnya, sehingga menarik para konsumen. Selain itu, mie ngiler dijual dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal, pas di ukuran kantong, dan tentunya dengan berbagai macam varian harga mulai dari Rp10.000. Selanjutnya, deskripsi usaha. Produk yang kami buat yakni dengan rasa pedas adalah salah satu usaha yang sangat potensial karena dalam usaha ini kami menciptakan suatu inovasi baru yang membuat produk ini berbeda dengan produk yang lain. Kami memberikan topping yang berbeda-beda. Selain itu, alasan kita untuk membuat produk ini yaitu kami mencoba menciptakan suatu makanan yang banyak digemari oleh semua kalangan. Sumber daya dan peluang usaha. Sumber daya yang tersedia, yang pertama, ide pembuatan mie ngiler. Yang kedua, tenaga untuk produksi mie ngiler yang terdiri dari anggota produksi. Yang ketiga, peluang pasar yang ada. Yang keempat, masyarakat sekitar tempat tinggal. Yang kelima, masyarakat luas secara umum. Struktur organisasi dalam bisnis plan ini, yang pertama, pemilik memiliki tugas bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait perusahaan. Yang kedua, bagian keuangan. Tugasnya adalah mencatat transaksi dan dokumentasi serta melakukan analisis keuangan. Yang kedua, mengelola keuangan usaha secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, membuat laporan keuangan bulanan. Selanjutnya, bagian produksi, di mana tugasnya yaitu menentukan sistem dan segmentasi pasar, kemasan, produk, dan riset pasar, serta mampu menangani segala keluhan pelanggan. Membangun dan mengembangkan pasar, bertanggung jawab terhadap distribusi produk. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan dari usaha dagang ini adalah makanan pengganti, yaitu mie ngiler dengan sensasi pedasnya. Dengan nama yang unik, masyarakat dan orang lingkungan sekitar kampung pasti akan tertarik untuk bersinggah dan dapat menyantap serta menikmati hidangan kami dengan cita rasa yang istimewa dengan sensasi pedasnya yang luar biasa. Yang kedua, strategi pemasaran. Dalam mengenalkan produk makanan ini pada konsumen, kami akan mempromosikan dari konsumen atau pelanggan yang sudah mengorder makanan ini, atau dengan cara dari mulut ke mulut. Dari sistem pelayanan, kami akan melayani pelanggan dengan sopan, ramah. Hal tersebut sangatlah penting karena untuk mengambil hati para pelanggan,
sehingga para pelanggan merasa puas dan merasa tercukupi. Selanjutnya, strategi harga. Kami menetapkan strategi harga pasar dengan menetapkan harga awal yang tinggi untuk meraup lapisan demi lapisan pendapatan dari pasar. Kami berani melakukan itu karena produk mengilar, termasuk golongan produk yang baru yang belum ada di pasaran, dengan asumsi calon konsumen akan mau mencoba produk tersebut. Selanjutnya, strategi promosi. Dari segi promosi, kami tidak menggunakan alat sejenis brosur ataupun spanduk. Kami hanya menggunakan komunikasi dari pelanggan satu ke pelanggan lain, yaitu dari mulut ke mulut. Selanjutnya, strategi penjualan. Sebagai usaha kecil di bidang makanan, kami akan mempekerjakan seorang pekerja yang khusus menangani transaksi penjualan. Dibutuhkan pekerja yang memiliki keahlian dalam memasak dan memiliki sikap yang sopan, cekatan, disiplin, selalu menjaga kebersihan, jujur, dan tidak lupa keramahan dalam melayani pelanggan. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya, di mana anggaran biayanya terdiri dari peralatan penunjang dengan biaya asumsinya Rp1.250.000. Yang kedua, bahan habis pakai dengan asumsi biayanya Rp2.200.000. Biaya lainnya dengan asumsi anggaran biaya yaitu Rp900.000. Jadi jumlah dari biaya produksi Rp4.350.000. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan usaha ini pada bulan pertama, minggu pertama, identifikasi masalah. Bulan kedua, minggu kedua, menentukan tujuan. Bulan pertama, minggu ketiga, melakukan koordinasi. Bulan pertama, minggu keempat, persiapan kewirausahaan. Bulan kedua, minggu pertama, pelaksanaan. Bulan kedua, minggu kedua, pelaksanaan. Bulan kedua, minggu ketiga, persiapan kewirausahaan, pelaksanaan. Dan minggu keempat adalah dan bulan kedua, minggu keempat, pelaksanaan. Pada bulan ketiga, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat adalah evaluasi pelaksanaan dan laporan akhir. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bisnis plan yang akan saya rekuni ini yaitu motivasi saya menjalankan usaha ini adalah dengan saya lihatnya peluang bisnis yang saya buat, yaitu di bidang makanan, bisa dapat berkembang dan bisa mendatangkan keuntungan secara cepat. Dilihat dari lokasi yang saya pakai, yaitu di rumah sendiri secara orderan, dari sini saya melihat strategi yang sangat strategis. Dari sini saya dapat menyimpulkan dengan mendirikan usaha di bidang makanan ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sekian penjelasan saya tentang bisnis plan yang akan saya tekuni dalam mata kuliah praktek kewirausahaan. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.